Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 9. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku, ini adalah pertemuan kedua kita di bab 6, bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar mengkreasikan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan materi pokok, perjuangan mempertahankan NKRI secara fisik maupun diplomasi. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak berarti para penjajah mau dengan mudah melepaskan Indonesia dari genggaman mereka. Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia belum bisa menerima kemerdekaan Indonesia. Belanda bersama sekutu datang kembali ke Indonesia. Mereka beralasan ingin membebaskan tawanan perang yang dipenjara oleh Jepang. Namun kenyataannya mereka justru berusaha untuk menjajah Indonesia kembali. Akhirnya muncullah perlawanan rakyat di daerah untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mempertahankan NKRI dilakukanlah bela negara dalam bentuk perjuangan fisik dan diplomasi. Marilah kita simak uraian berikut. Perjuangan melawan Belanda secara fisik untuk mempertahankan NKRI. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya, terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bendera pada bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Dr. Karyadi menjadi salah satu korban sehingga namanya diabadikan menjadi nama salah satu rumah sakit yang ada di kota Semarang sampai sekarang. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Insiden ini berawal dari tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia saat pertempuran antara rakyat Surabaya dengan pihak Afne. Hal ini menyebabkan pihak Inggris mengarah kepada Indonesia, dan pada tanggal 9 November 1945 mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan bahwa semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri. Waktu batas ultimatum adalah pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Akibatnya, pecahlah perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Sejak pagi hari, Surabaya dibombardir dari darat, laut, dan udara. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang paling dahsyat yang menelan korban.
Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi militer 2 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1948, diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, yaitu ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Sebelum keluar dari Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini ditandatangani secara sah kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan Linggarjati ini diantaranya: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda dan Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Perjanjian Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjian Renville ini adalah: pertama, Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Kedua, Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. Ketiga, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Keempat, Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kelima, antara 6 bulan sampai 1 tahun
akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante Republik Indonesia Serikat. Perundingan Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Pernyataan pemerintah Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Rum, yang berisi: pertama, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. Kedua, kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Ketiga, Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J. H. van Rooyen yang berisi: pertama, Belanda menyetujui Indonesia harus bebas melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresidenan Yogyakarta. Kedua, Belanda membebaskan secara tidak bersyarat kepada pemimpin Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Ketiga, Belanda menyetujui bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Keempat, konferensi meja bundar akan dilaksanakan secepatnya di Den Haag sesudah Indonesia kembali ke Yogyakarta. Konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar ini yaitu: pertama, pembentukan Uni Belanda Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda secara simbolis. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode 1949 sampai 1950 dengan Muhammad Hatta merangkap sebagai Perdana Menteri. Ketiga, Irian Barat masih dikuasai Belanda. Keempat, Indonesia harus menanggung hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar gulden. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.